Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kali ini saya akan menjelaskan eh, penerapan multiple linear regression pada prediksi penyebaran api pada kasus kebakaran hutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afif Novaladani dengan NIM 2305 1204254. Yang pertama, latar belakang mengapa saya memilih dataset ini adalah karena kebakaran hutan adalah bencana alam yang berdampak signifikan terhadap ekosistem, kesehatan, dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyebaran api pada kebakaran hutan itu seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan curah hujan. Itu sangat penting dalam proses pencegahan. Selain itu, penyebaran api ini diukur dalam suatu indeks yang bernama Initial Spread Index (ISI) yang mencerminkan kecepatan penyebaran api. Nah, metode MLR ini itu dapat digunakan untuk memprediksi kecepatan penyebaran api berdasarkan ISI dengan mempertimbangkan kondisi cuaca. Hal ini dapat membantu pengelolaan kebakaran hutan dan merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan resiko. Di sini saya menggunakan dataset kebakaran hutan oleh Ardika Satria dari Kaggle. Dataset ini berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran api di hutan, khususnya dalam mengukur Initial Spread Index (IC) sebagai variabel dependent. Dan berikut adalah variabel dependent dan independent yang saya gunakan. Di sini yang pertama, yang tentunya initial spread indexnya sebagai variabel dependent, itu untuk mengukur kecepatan awal penyebaran api dengan range 0,0 sampai 56,10. Kemudian ada suhu temperatur yang berbasis Celsius dengan range 2,2 sampai 3,3,3. Kemudian ada kelembapan relatif atau relative humidity dengan dalam persen dengan range 15 sampai 100. Kemudian ada kecepatan angin dalam kilometer per jam dengan range 0,4 sampai 9,4. Kemudian yang terakhir ada curah hujan per hari dalam milimeter persegi dengan range 0,0 sampai 6,4. Selanjutnya ada tabel perhitungannya seperti berikut. Kemudian kita manualisasi MLR-nya, akan didapatkan persamaan seperti berikut: 50A plus 32B1, 18,72B2, 20,95B3, 1,5B4 sama dengan 25,01 dan seterusnya. Kemudian setelah didapatkan tadi persamaannya, kita eliminasi menggunakan metode eliminasi Gauss dan akan menghasilkan matriks segitiga atas seperti berikut. Kemudian apabila sudah didapat matriks segitiga atas, kita lakukan substitusi mundur. Yang pertama di sini kita dapatkan yang pertama B4-nya yaitu 0,013, kemudian B3-nya 0,306, kemudian B2 0,02, B1 0,62, dan yang terakhir interceptnya min 0,04. Dari data-data yang sudah didapatkan, kita masukkan ke persamaan untuk mencari Y prediksi, yaitu Y sama dengan 0,04 0612990 ditambah 0,6202342 kali X1 ditambah 0,02123257 kali X2 ditambah 0,306811024 dikali X3 dan ditambah 0,01395 dikali X4. Setelah didapatkan Y prediksi tersebut, kita hitung dan menghasilkan RSS, yaitu
Y aktual dikurangi Y prediksi kuadrat yang menghasilkan angka seperti berikut 2,4005. Kemudian setelah didapat RSS-nya, kita menghitung evaluasi error performa dengan yang pertama ada metode RSE. RSE yang pada kali ini pada dataset ini menunjukkan angka sebesar 0,2310, menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan atau error antara nilai prediksi dan nilai aktual initial spread index sangat kecil. Kemudian yang kedua ada evaluasi menggunakan mean square error atau MSE. MSE sebesar 0,048 memperkuat bahwa rata-rata error prediksi dari model ini sangat rendah. Kemudian yang terakhir ada kita evaluasi dengan RMSE, yaitu mendapatkan angka sebesar 0,2191, memperkuat bahwa rata-rata error prediksi dari model ini sangat rendah. Untuk kesimpulannya, evaluasi model regresi terbaru menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik dengan nilai MSE 0,0480, RMSE 0,2191, dan RSE 0,2310 yang menunjukkan error prediksi sangat kecil. Suhu dengan koefisien 0,6202 betanya adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penyebaran api pada saat kebakaran hutan terjadi, dan didukung untuk faktor-faktor lainnya yang masih di bawah dari pengaruh yang dominan dari suhu. Sekian apa yang saya sampaikan mengenai prediksi penyebaran api pada kebakaran hutan melalui metode MLR yang sudah saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.